Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori de Moivre, yang dimana teori ini menjelaskan cara mengubah bilangan kompleks ke dalam bentuk fasor. Jadi nanti kita akan menggunakan teori de Moivre ini dan membandingkan hasilnya apakah dia memang sesuai dengan nilai Z yang sudah saya temukan ini. Jadi hasil ini itu didapat dari mengkalikan antara Z1 dan Z2 dengan perkalian dot seperti yang saya jelaskan, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi di teori de Moivre ini untuk rumusnya itu ada Z1 Jadi di teori de Moivre ini ada rumusnya, ya rumusnya itu Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 kali dalam kurung theta 1 tambah theta 2. Jadi kita akan mencari nilai R-nya dengan rumus berikut. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya saja. Untuk R1-nya kita menggunakan nilai dari Z1. Jadi untuk akar 20 tuh hasilnya saya kalkulator dulu. Nah udah. Hasilnya itu 4,47. Ini untuk nilai R1 nya jadi sudah ketemu. Jadi kita hanya perlu melanjutkan untuk mencari R2 nya, karena R1 nya sudah ditemukan. Kita menggunakan masih rumus yang sama. Nah, untuk hasil dari akar 80, kita lihat dulu di kalkulator. Itu hasilnya 8,94. Setelah kita menemukan nilai R1 dan R2-nya, kita tinggal mencari nilai dari theta 1 dan theta 2. Untuk mencari theta 1 dan theta 2, itu kita bisa menggunakan absin, yang dimana akan terlihat seperti berikut. Untuk mencari sin sesuai dengan teori trigonometri, kita akan menggunakan nilai dari sisi depan dan sisi miring, yang dimana sisi miring tersebut adalah nilai dari R itu sendiri, dan sisi depan yang dimaksud itu adalah sisi depan dari sudutnya. Jadi untuk nilai sisi depan itu adalah 2. Dan untuk nilai R-nya itu 4,47. Tinggal dihitung, kita hitung menggunakan kalkulator karena ini agak susah untuk ngitung langsung. Sin 2/4,47 itu hasilnya 0,463. Untuk theta 1 kita sudah ketemu hasilnya. Tinggal kita lakukan ulang gitu untuk mencari theta 2-nya. Sedangkan untuk nilai R2-nya itu 8,94. Tinggal kita hitung lagi pakai kalkulator.
dan nilainya pun hasilnya sama kayak theta pertama, theta satunya. Setelah kita sudah mendapatkan nilai R1, R2, theta 1 dan theta 2, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu R1 kali R2 sama dalam kurung theta 1 tambah theta 2. Karena dia tidak cukup untuk di sana, kita kerjainnya di sini aja. Jadi langsung kita masukkan saja rumusnya. Ke dalam rumusnya Z1 Z2 sama dengan 1,47 dikali 8,94. Karena nggak cukup tempatnya, saya taruh di bawah aja untuk tetanya ya. Nilai tetanya itu 0,463 ditambah 0,463. Sekarang tinggal dihitung aja gitu. Kita hitung dulu pakai kalkulator supaya cepat aja. Jadi hasilnya itu adalah segini. Nah, untuk kita mengetahui apakah hasilnya ini benar atau enggak sih, bentuk fasornya ini dengan nilai Z-nya itu ada, kita pakai rumusnya, yaitu untuk nilai X-nya itu kita menggunakan R-nya dikali cos dengan tetanya, dan untuk Y-nya sama juga, hanya saja bedanya itu kita menggunakan sin theta. Dengan rumus ini kita ntar bisa tahu apakah dia sama atau mendekati atau berbeda jauh. Jadi benar atau enggak sih, dengan teori ini kita bisa mengubah nilai bilangan dari bilangan kompleks ke dalam bentuk fasornya. Jadi saya hapus dulu agar tidak memenuhi tempat. Nah, saya ke bawah dulu. Jadi untuk nilai R-nya 39,961 kali cos dari 0,926. Kita hitung pakai kalkulator. Untuk hasil X-nya kita mendapatkan nilai 24,017. 4 ya. Terus untuk Y-nya kita substitusikan nilainya dulu. Nah, sorry, ini 96. 1 dikali sin dalam kurung 0,926. Nah, kita hitung lagi pakai kalkulator. Sin. Nah, hasilnya itu didapatkan 31,937. Jadi bilangan kompleksnya untuk hasil dari kedua ini itu bisa ditulis menjadi 24,017 ditambah 31,937. Nah, jadi di sini
terbukti lah ya, karena dia mendekati keduanya. Ini kalau kita bulatkan ya hasilnya bakal jadi 24 ditambah 32. Udah. Jadi ini terbukti teori ini itu bisa digunakan untuk mengubah bilangan kompleks ke dalam bentuk Fasor. Dan setelah kita mencobanya dan kita membandingkannya, itu ternyata benar, dia bisa digunakan dan hasilnya pun sama gitu. Jadi untuk teori De Moivre sudah seperti yang saya jelaskan. So itu jadi sekian untuk selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian menggunakan teori De Moivre. Oke, lanjut saja. Ini hasil setelah saya hitung menggunakan cara yang kemarin ada di videonya kemarin tuh. Nanti aja lihat sendiri ya. Oke, lanjut saja. Kita bakal menggunakan formula dengan teori De Moivre. Itu dengan cara kita cari R-nya dulu. R-nya itu dicari dengan cara sudah dijelasin sebenarnya. Akar B kuadrat. Nah, untuk Z satunya itu A-nya itu 8 dan B-nya itu 2. Oke, langsung saja. 8 kuadrat tambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4 ditambah 4 68. Untuk akar 68 ini saya akan menggunakan kalkulator sebentar ya. Jadi setelah saya hitung menggunakan kalkulator, hasilnya itu adalah 8,246. 8,246. Kemudian untuk R2 nya itu sama, saya juga akan menggunakan kalkulator. Hasilnya itu adalah 1,41. Oke. Lanjut untuk tetanya itu kita menggunakan sin atau sin pangkat negatif 1. Nah, kemudian untuk sinnya ini kita menggunakan sisi depan dan sisi miring. Yaitu depannya itu ada 2, sisi miringnya itu adalah R. 8,246. Oke, jadi kali ini saya akan menggunakan kalkulator kembali. Oke, dan hasilnya adalah 0,244. Kemudian untuk theta 2 nya sin dari 1/1,41. Kalkulator kembali. Oke, hasilnya 0,788. Oke, setelah kita tahu menemukan hasil dari R1, R2, dan theta 1 dan theta 2, maka kita langsung masukkan saja ke rumus yang ini, di mana Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2. R1 nya tadi 8,46 per 1,41. Kemudian ini 0,2 dan 0,788. Oke, saya akan menghitung kembali menggunakan kalkulator. Belum. Oke, dan hasilnya itu adalah 5,0
848. Kemudian sudutnya itu adalah min 0,544. Nah, setelah kita mengetahui bentuk yang seperti ini atau bentuk polarnya, kita akan ubah kembali ke bentuk seperti ini, bilangan kompleks, dengan cara kita cari x-nya dulu. X-nya kita cari dengan cara seperti ini. X sama dengan R kali cos theta, dimana R-nya itu 5,848 dan cos adalah min 0,544. Saya mencari menggunakan kalkulator kembali seperti biasa, dan hasilnya adalah 5,003. Kemudian untuk y nya kita sama, r dikali sin theta, 5,8 kali sin min 0,544. Oke, jadi di sini saya juga menggunakan kalkulator dan hasilnya itu adalah min 3,026. Oke, setelah itu kita langsung menuliskan dengan menggunakan z, dimana bentuknya itu nanti kayak gini, x ditambah y. Nah, setelah itu kita langsung masukkan saja x nya itu 5,003, terus y nya itu min 3,026. Nah, setelah kita tahu ini hasilnya tuh, ternyata hasil dari menggunakan teori de Moivre ini sama dengan hasil yang kita menggunakan teori yang sebelumnya. Jadi kalau mau di compare, jawabannya masih bisa dipakai ya teori de Moivre ini. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan akar bilangan kompleks. Jadi di mana bilangan kompleks itu memiliki akar. Nah, Z ini kan bilangan kompleks nih. Z 1 per N pangkat 1 per N, atau bisa dinotasikan sebagai akar N dari Z. Nah, ini memiliki dua formula. Jadi formula pertama itu R dikali cos theta ditambah I sin theta pangkat 1 per N. Di formulanya kedua, R pangkat 1 per N cos tetanya diubah menjadi theta plus 2 kV per N. Jadi K ini adalah konstanta. Jadi konstanta itu bisa 0, 1, 2 sampai N-1. Tapi di sini saya akan sampai K-nya sampai 3. Nah, jadi N ini apa sih? N itu adalah penyebut dari atau akar dari pangkatnya ini. Semisal N-nya 1 per 2, berarti N-nya 2. Nah, kita akan menggunakan contoh soal. Misalnya di sini ada akar 4 dari 16, atau bisa kita notasikan 16 pangkat 1 per 4. Nah, ini untuk R-nya ya. Nah, jadi R-nya 16 pangkat 1 per 4 atau akar 4 dari 16 ini adalah 2. Nah, kita sudah dapat nih R-nya nih. Nah, kita masukkan ke formula kedua. Jadi Z sama dengan tadi kan kita dapat nih R-nya 2. Jadi 2 cos. Nah, ini sini ada theta. Tapi kita asumsikan theta ini sama dengan 0 karena kita tidak tahu tetanya itu yang berapa. Jadi 0 ditambah 2 dikali K dikali V per N. Jadi V ini adalah bernilai 180 derajat tambah I dikali sin theta atau 0, kita asumsikan 0 tadi, tambah 2 K V per N. Nah, kita masuk ke K atau kita ganti K nya sama dengan 0.
Jadi dari awal 0, 1, 2 sampai 3. K-nya sama dengan 0, berarti kita ganti K-nya sama dengan 0. Z sama dengan 2 cos 0 ditambah 2 dikali 0 kali V per 4. Kenapa 4? Karena ini kan jadi 1/4. Jadi kita N nya 4 ditambah I dikali sin 0 ditambah 2 kali 0 V per 4. Nah, 0 ditambah 2 dikali 0, 2 kali 0, 0, 0 dikali V, 0. Jadi 0 tambah 0, 0, 0 per 4, 0. Jadi di sini Z sama dengan 2 cos 0 ditambah I kali sin 0. Karena ini dan ini tuh hasilnya sama. Jadi Z sama dengan 2 cos 0 itu adalah 1 ditambah I sin 0. Sin 0 itu 0. 0 kali I sin juga 0 tetap. Nah, Z sama dengan ini kita kali pelangi. 2 kali 1, 2 kali 0. Jadi 2 kali 2 kali 0, 0. Nah, ini untuk K sama dengan 0. Sekarang ini kita beralih K sama dengan 1. Kita ganti K-nya sama dengan 1, 2 cos 0 ditambah 2 kali 1 dikali V per 4 tambah I sin 0 ditambah 2 dikali 1 dikali V per 4. Z sama dengan 2 kali cos. Ini 2 kali 1 2 kali V 2V per 4. Dibaginya jadi V per 2. V tadi kan itu hasilnya 180 derajat. 180 derajat dibagi 2 itu 90. Nah, cos 90 itu 0. Cos 90 0. Nah, terus ditambah sin 90. Sin 90 itu 1. Jadi Z sama dengan 2 dikali 0 0, 2 dikali 1 2. Nah, itu untuk K sama dengan 1. Sekarang kita beralih untuk K sama dengan 2. Jadi Z sama dengan 2 cos 0 ditambah 2 dikali V per 4 tambah I kali sin 0 ditambah 2 dikali 2 kali V per 4. Nah, Z sama dengan 2 kali 2 4 kali V 4V per 4 itu kita coret 4 nya dapatlah V itu kan 180. Jadi cos 180 itu min 1 tambah sin 180. Sin 180 itu 0. Nah, Z sama dengan 2 kali min 1 min 2, 0. Oh iya, di sini lupa. Kalau misalnya ini ada I sin berarti kan 1I. Jadi ini bisa diasumsikan jadi 0,2I. Nah, setelah kita dapat ini, kita langsung ke asumsikan K sama dengan 3. Jadi Z sama dengan 2 cos 0 tambah 2 kali 3 kali V per 4 tambah I kali sin 0 ditambah 2 dikali 3 V per 4. Nah, 2 kali 3 6 kali V 6V 6 per 4. Berarti itu kita bisa bagi 2 jadi 3 per 2 3V per 2 atau cos 3V per 2. Nah, cos 3V per 2 itu saya akan menggunakan kalkulator. Nah, setelah saya dapatkan kalkulator 3V per 2 atau cos 3V per 2 itu sama dengan 0. Atau bisa memakai cara 3 dikali V. 3 kali V kan V itu kan 150 dikali 3 jadi 540. 540 dibagi 2 jadi 270. Jadi cos 270 itu 0. Nah, terus ini I sin
I sin ini berarti kan sin 270 karena dia sama hasilnya. Sin 270 itu min 1. Nah, kita bisa asumsikan langsung di sini 0, min 1 atau ditambah min 1 I, jangan lupa 2 dikali 0, 0 2 min I1 atau min 1I itu min atau koma min 2I. Nah, setelah kita mendapatkan K1, K2, K3, K0, K1, K2, K3, sekarang kita akan membuat bidang kartesiannya. Jadi setelah kita membuat bidang kartesiannya, jadi kan tadi untuk K sama dengan 0, Z1 2,0 dan K sama dengan 1, Z2 0,02I. Nah, ini kita bisa asumsikan ini tuh X dan YI-nya. Nah, untuk K sama dengan 2, Z3 sama dengan min 2,0. Untuk K sama dengan 3, Z4 0, min 2I. Nah, kita sekarang membuat di bidang kartesian. Misalnya Z1 nih. Z1 itu kan X-nya 0, X-nya 2, berarti di sini 2,0. Y-nya 0, berarti di sini. Ini pun Z1. Nah, untuk Z2 X-nya 0 dan 2I, berarti ke atas. Nah, ini untuk Z2. Nah, untuk Z3 min 2, X-nya min 2, berarti di sini Z3. Nah, ini 0 tetap ya, 0 berarti nggak ada gerak. Nah, kalau untuk Z4 X-nya 0, Y-nya min 2I, berarti di sini. Sekian penjelasannya. Jika ada yang keliru bisa di komen di komentar. Kalau ada yang tanya kita akan jawab di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.